Cuman kelas lain mungkin ya. Kelas lain. Iya. Oke, kita lagi naik ke atas ya. Masalah ketiga. Dan masalah ketiga pertama kan di bawah. Yang kedua yang tadi kita lewatin, dan saya tunjukin juga. Ini ada masalah yang ketiga. Halo semuanya. Hai guys. Kita ini jam 7.30, masih ngantuk banget, literally nginep di rumah Epe. Ada Silas menemani kita di pagi hari ini. Kasih dong. Jadi kita hari ini ngapain? Kita hari ini mau ke vihara yang depan Christophorus, kan kalau nggak tahu namanya adalah vihara. Sama Kidam. Iya. Marilah menonton guys. Ada Kenneth tapi masalahnya dia nggak nginep di rumah Epe. Oke. Bye bye. Ini adalah Damsila ya. Yes. Di tempat puja untuk kepada Buddha. So tadi kita bertanya-tanya dan ternyata mereka hanya berdoa kepada Buddha, bukan ke Dewi, karena Dewi tidak abadi sedangkan Buddha abadi. And why are you wearing this? Oh, karena di tempat wihara celana pendek dianggap tidak sopan. Kita langsung mulai aja. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama Anda? Oke, nama asli saya Hengki, Samanera Hengki. Nama pali saya Samanera Tejadamo. Oke, untuk pertanyaan kedua, tugas Anda di vihara ini tuh sebagai apa ya kalau boleh tahu? Saya di sini sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus wihara ini, membantu para bante dan membimbing umat. Seperti itu. Apakah ada hierarki petugas di vihara? Jika iya, seperti apa? Oke, untuk di wihara sendiri tingkatannya ya, itu tentunya ada umat, lalu ada pengurus wihara, pengurus SMB dan pengurus muda-mudi. Dari situ baru ke saya, setelah dari saya ke Bante, lalu dari Bante nanti kita ke guru. Ya, kalau guru kita kebetulan tingkatnya sudah cukup, jadi dia udah tingkatnya lumayan tinggi. Jadi kita apa yang kita lakukan itu tergantung apa yang beliau perintahkan. Dan ini yang di foto itu guru ya? Ya, ini salah satu guru juga, beliau orang Thailand. Muridnya juga, beliau tinggal di sini, namanya Bante Boy. Itu juga beliau orang Thailand juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Guru mengetahui sejarah vihara ini dan berdirinya kapan awal berdirinya? Oke, untuk tahun berdirinya sendiri 2022, tanggal 22, saya ingat saya ada di bawah sih, saya agak lupa. Cuma tahunnya 2002. Untuk sejarahnya, tahu nggak ya kenapa vihara ini berdirikan gitu? Oke, sebelumnya kita ada sewa ruko di pinggir jalan di depan. Seperti itu, kebetulan jumlah umat lumayan banyak, umat bertambah terus. Jadi tempat itu udah layak. Biasanya kalau kita bilang nggak sapaya itu tidak ideal lagi gitu. Nah, akhirnya berkat bantuan dari umat juga dan bantuan dari para bante, akhirnya bisa beli tanah ini dan mendirikan wihara baru di sini. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya ketika ibadah apakah menggunakan barang-barang yang mungkin sakral? Ada beberapa momen barang itu hanya dikeluarkan ketika sebulan itu hanya 2 kali. Ya, itu namanya Patimokkha. Apakah ada di sini sekarang? Kalau di ini kita nggak punya, nggak ada. Itu biasanya di wihara-wihara yang ketika melakukan Patimokkha pun tidak boleh sembarang sih. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Itu harus minimal 4 bante. Minimal. Kalau kurang dari 4 bante nggak boleh. Kalau boleh tahu Patimokkha itu apa ya? Patimokkha adalah mengulang winaya dari para bante yang berjumlah 227 aturan kebikuan yang nggak boleh dilanggar oleh seorang bante. Dan tentunya ketika dilanggar ada hukuman tertentu. Gitu. Mulai dari pengakuan seperti pengakuan dosa seperti itu. Ada juga pengasihan seperti itu. Pengasihan. Ya. Itu Seperti apa? Kenapa? Pengasihan itu. Dia diusir dari wihara.
Oh. Ya, dan biasanya kalau di Thailand ketika diusir dari wihara seperti itu, apalagi di tengah wasa. Wasa itu adalah musim hujan ya. Di tengah wasa diusir, nggak ada satupun wihara yang mau terima. Kecuali dia pergi ke luar negeri. Dan di luar negeri pun kalau sudah mendengar kenapa dia diusir, biasanya di luar negeri pun nggak mau terima lama. Paling 2 hari, 3 hari udah harus pergi lagi, nggak boleh berdiam di situ. Ya seperti tadi yang pakai moka itu sakral, bahkan kita pakai kotak kayu ya untuk simpan gitu. Kita bungkus pakai kain atau kotak kayu karena itu diusahakan tidak boleh rusak gitu. Lalu untuk lilin juga kita pakai biasanya lilin dupa. Dupa yang mana? Dupa di sini pai. Oh, bisa pai-pai. Lalu dupanya ditaruh ke lilin terus di atau gimana? Dibakar, dipasang. Jumlah dupa pun mewakili doa yang ditujukan pada siapa gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Jadi ada 1 dupa, ada 2 dupa, ada 3 dupa. Nah itu beda-beda. Lalu apa namanya? Ya paling kita bakar, pasang satu persatu sebagai bentuk respect gitu. Kalau kita pasang semua, tancapin, itu kesannya kurang respect. Jadi harus satu persatu. Gitu. Ada air juga sebenarnya, harus ada air. Air itu melambangkan kemurnian. Kalau tadi dupa itu nama baik kita supaya harum, seperti aroma dupa menyebar kemana-mana. Terus api itu lambang pencerahan, seperti itu. Lalu bunga, kenapa harus ada bunga? Ini kebetulan bunganya bunga kering. Ada bunga, ini bunga kering kan? Kering. Bunga Kering. Ya, ada bunga plastik juga. Tapi paling bagus sih saya sarankan menggunakan bunga asli. Karena di situ juga ada makna. Ketika kita pasang bunga itu kan dalam keadaan segar ya. Ya kan, dalam keadaan segar. Nah itu melambangkan seperti kalian hidup sekarang. Masih muda, masih kuat, masih ibaratnya masih mau melakukan apapun bisa gitu. Tapi lama-kelamaan kan bunga itu lagi. Biasanya seminggu udah kering gitu ya. Nah, itu melambangkan ketika kita sudah tua dan mati. Gitu. Sakit-sakitan, tua dan mati. Makanya kenapa bagusnya itu yang bunga segar, karena memang itu menggambarkan kondisi kehidupan manusia. Jadi kita bisa melihat ke situ. Nah, kalau untuk rupang sendiri itu untuk fokus doa. Kalau sebenarnya kita nggak nyembah rupang ya, rupang. Cuma ini kan kita bukan menyembah ya. Kita itu berdoa atau mungkin bukan berdoa, lebih tepatnya lebih menghormati nilai-nilai keluhuran dari Sang Buddha itu. Nah, kita kan kadang sombong ya, saya masih muda gitu kan, ganteng lagi gitu kan, ya kan, cantik segala macam gitu. Rasanya kan begitu, bangga gitu. Tapi ketika kita melihat itu bunga yang layu segala macam, kita merenung, suatu saat saya akan tua, saya akan sakit-sakitan, saya akan mati, paham kan? Seperti itu. Kadang orang itu lupa akan kematian, padahal mereka udah pasti akan mati. Buddha pun akan bilang kematian itu pasti, dimana kita terlahir kembali itu yang tidak pasti. Oke, kita lanjut aja. Biasanya kegiatan yang dilakukan di vihara itu kalau saat ibadah itu ngapain ya? Kegiatan yang dilakukan ketika beribadah ya, tentunya membaca sutta-sutta. Sutta-sutta itu adalah khotbah-khotbah dari Sang Buddha yang dikumpulkan menjadi satu. Kita baca itu diulang, seperti itu, karena itu petunjuk-petunjuk untuk kehidupan umat, seperti itu. Dan kita juga ada meditasi juga. Dia lebih global, jadi semua orang bisa ya. Bahkan kita pun juga ada umat yang ikut Katolik dan Muslim. Jadi bukan melulu tentang Buddha, karena memang saya mau kita rangkul semua, karena Buddha sendiri itu tidak melihat kelompok seperti itu. Buddha merangkul semua kalangan. Akhirnya kita berbaur sekarang. Oke. Biasanya kalau di agama Buddha itu kalau umat mau berbeda atau mau doa itu langsung aja datang atau beribadah, atau mungkin ada jadwalnya tersendiri? Ada jadwal. Biasanya kita ada kebaktian sore dan kebaktian pagi. Kalau kebaktian pagi kita mulai dari jam 5. Jam 5 pagi sampai jam 6. Lalu kebaktian malam itu dari jam 6 sore sampai jam 7
jam 8 malam. Jadi itu udah meditasi 1 jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8 chanting. Biasanya kalau misalkan itu saya lanjut dengan Dhammedesana atau ceramah 1,5 jam atau 1 jam. Jumlah umat yang datang ke sini setiap kali ibadah itu biasanya berapa ya jumlahnya? Kalau jumlahnya beda-beda setiap hari, cuma pada umumnya kalau untuk chanting malam itu kurang lebih 10 orang, karena memang kesadaran dari umat itu belum ada kesadarannya. Pandangan Bante dan pandangan umat itu jauh banget ke langit dan bumi gitu. Dan walaupun dia udah sadar pun masih jauh dengan Bante, dengan Samanera pandangannya. Untuk yang terakhir, apakah ada pesan kepada keseluruhan kita semua? Oke. Secara umum ya, pesan secara umum untuk kalian semua. Tentunya kita di sini hidup tidak sendiri ya. Kadang masalah itu bukan dari diri kita sendiri juga. Maksudnya bukan kita yang buat kita kesel gitu, tapi dari orang lain kan. Tentunya ya ini bisa kita cegah. Ketika ada orang lain mau coba bikin kesal kita, ada orang lain mau bikin marah kita, ada kita merasa benci terhadap orang lain, kita merasa marah terhadap orang lain, tanya ke diri sendiri. Kenapa saya seperti ini? Karena semuanya memang itu dari batin diri sendiri, dari batin kita sendiri, gitu. Bukan dari orang lain. Berarti batin kita yang belum bisa menerima realita kehidupan. Baik. Ya, karena memang kehidupan itu ya pasti ada turun, ada naik, ada happy, ada juga kesulitan. Ya, kita terima marah dari orang lain, kita terima benci dari orang lain, kita terima ketidaksukaan orang lain terhadap kita gitu kan. Tapi kita di situ nggak bisa terima, kadang kita malah balik gitu, marah balik ya. Terus apa namanya, kadang kita marahkan seperti itu, lalu atau kita mungkin balas gitu. Nah di situ salahnya. Salahnya di situ. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya kita harus mengerti Dhamma. Kalau untuk Buddhis itu harus mengerti Dhamma. Ya, kalau kita mengerti Dhamma, kita tahu apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu karena karma kita sendiri, karena masa lalu, baik yang kemarin kita lakukan atau kehidupan sebelumnya. Makanya misalkan kita kecelakaan, kita nggak bisa terima tangan kita diamputasi segala macam. Yaitu karena karma kamu dulu. Mungkin kamu pernah menyakiti hewan atau manusia lain dengan cara menyakiti organ tubuh yang sekarang kamu derita gitu, rasakan seperti itu. Semuanya karena karma sendiri sebenarnya. Maka dari itu ya sadari itu gitu. Dan kalau misalkan pun ada yang menghina atau apa, kita harus bikin pagar untuk batin kita. Seperti halnya kita punya rumah, kita nggak mau ada orang lain masuk, kita buat pagar kan. Jadi orang hanya lalu lalang di depan pagar, tidak masuk ke dalam-dalam kan. Seperti itu. Nah itu juga sama seperti batin kita. Kalau batin kita sudah ada pagar, itu masalah-masalah di luar itu nggak akan masuk ke batin kita. Jadi udah santai aja gitu. Senang tidak senang, sedih tidak sedih, netral. Batinnya netral. Seperti itu. Ya. Seperti Buddha bilang, hiduplah di masa sekarang, jangan hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Karena kalau kita hidup di masa lalu akan membawa penyesalan, hidup di masa depan akan membawa kekhawatiran. Seperti itu. Jadi hidup pada saat ini netral. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke guys, ini kita setelah balik dari vihara, seperti biasa Kenneth harus langsung pulang, jadi kita berdua lagi ya. Jadi untuk refleksi kita, pertama-tama mulai dari apa dulu? Menurut kamu apa yang kamu pelajari dari? Jujur banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari kunjungan vihara tadi. Bahkan dari pas awal pas awal datang ke viharanya, orang-orang di sana menyambut kita, orang-orangnya kelihatannya sangat baik ya. Ya, sangat terbuka, sangat kayak welcoming. Sangat welcoming, dan bahkan kita sampai dikasih free drinks, benar kan? Ya, dapat Pocari Sweat, isotonik, semuanya. Ya,
dan kita juga belajar banyak. Bikunya menjawab dengan sangat lengkap, dan karena itu kita belajar sangat banyak juga tentang agama Buddha dan juga tentang viharanya itu sendiri. Iya, saya juga lihat kayak agama Buddha itu bener kayak terbuka banget, no judging, kayak bener kayak kita merasa sangat welcome, kayak bener kayak udah kayak agama Buddha, bener kayak udah agama Buddha, kayak bener kayak biasanya kan kalau ke rumah ibadah lain mungkin kayak masa kayak agak asing gitu kan, sedangkan kita ke viharanya rasanya kayak gila gitu. Oke, baik, makasih. Halo, saya Kenneth dan tadi saya emang harus pulang. Ini refleksi saya untuk tadi kunjungan ke vihara. Jadi yang saya belajar dari biku tadi adalah bahwa kita harus lebih terbuka dan kita juga harus ingin mempelajari agama-agama lain dan mengerti, bukan saling mengkritisasi secara langsung, karena mereka mempunyai kepercayaan seperti kita dan kita tidak mempunyai hak untuk memaksa, kita tidak memiliki hak untuk meneriaki atau mengkritisasi dengan open public. Dan kemudian saya juga belajar bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran Buddha yang bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Meskipun saya Kristen, saya tetap setuju dalam beberapa ajaran-ajaran mereka, seperti bagaimana di ibadah ada bunga dan bunga tersebut melambangkan beberapa hal. Jika bunganya segar, maka itu melambangkan kebugaran dan mengingatkan dan merenungkan bahwa kita memiliki tenaga untuk hidup, dan itu hal yang untuk layak disyukuri. Namun jika bunganya kering, bunganya layu, maka itu menandakan sakit dan mati. Itu tidak berarti kita akan mati langsung di tempat itu, namun itu berarti bahwa semua orang akan mati pada akhirnya, dan cara kita hidup selama kita masih hidup adalah yang terpenting. Mungkin sekian saja untuk refleksi saya. Terima kasih.